Oke, saya lanjutin. Mana sih? Nah. Tanya ini. Oke, misalkan begitulah ya. Jadi ada A, B, C, D, dan di sini ada P. Banyak rusuknya 8. Oke. Jadi untuk menentukan ini, kita buat dulu segitiganya. Kan dari AP. Ya. Nah, yang segitiga yang paling terdekat yang bisa kita bentuk itu adalah ACP. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ada segitiganya. Segitiganya di C. Sehingga kalau kita buat garis, kita ambil segitiganya. Seperti itu. Ada A, ada C, sini di atas ada P. Oke. AC kita tahu dia adalah diagonal sisi, jadi 8 akar 2. Oke. Nah, pertanyaannya P ini di tengah-tengah ya? Betul nggak sih? Iya, Yes. Kak. Kayak. Ya, benar ya? Kalau nggak salah sih tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah berarti kan Iya. 4. Ya, berarti sini 4 ya. Sehingga kita dapat untuk AP pakai Pitagoras akar dari 8 akar 2 dikuadratin ditambah 4 dikuadratin. Hasilnya jadi 8 akar 2 dikuadratin 128 ditambah 4 akar 2 jadinya 16. Jadi kalau kita jumlahin hasilnya 144 atau akarnya sama dengan 12. Gitu. Oke. Bedain? Nggak ada. Nggak ada. Paham ya? Paham. Terus apa lagi? Ini ada yang selanjutnya yang tugas dimensi 1 tuh nomor 2 ada kubus juga. Jadi itu kita buat dulu. Ya, nah, sini. Ini kita buat dulu kubusnya. Oke, terus rusuknya 4, M dan N berturut-turut di tengah HG dan AD. Oke, saya buat dulu notasinya. A, B, C, D, E, F, G, H. Udah gitu. Rusuknya M dan N di tengah HG dan AD. HG dan AD. AD. Oke, kita kasih titik aja. Terus jarak titik M ke titik N. Jadi saya tarik garis. Seperti ini. Ini titik M, ini titik N. Oke, jadi kita buat segitiganya. Segitiga yang bisa kita buat itu ada 2 bentuknya. Ini kalau cara buat segitiganya, ini kita buat dulu nih garisnya. Saya ajarin kamu untuk bisa melihat perspektifnya. Yang pertama, ini kita buat sebuah persegi panjang seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau kita hubungkan kan jadinya lurus ke sini. Gitu ya.
Oke, jadi ini kalau kita ambil, jadi bentuknya kalau di samping, ya ada persegi panjang. Terus, jadi kita tarik garis, sorry. Kita tarik garis dari sini ke sini. Gitu. Ada M, ada N. Di sini ada H. Di sini kalau kita anggap jadi P, boleh. Nah, gitu ya. Jadi yang dicari adalah MN. Bisa menggunakan dua segitiga siku-siku yaitu NPM, atau segitiga siku-siku NHM. Nah, itu bebas, terserah mau pakai yang mana aja. Oke, dari situ kita cari masing-masing nih. NH-nya berapa, NM-nya berapa. Nah, kita tahu kan rusuknya 4. Berarti HM itu kan setengahnya. Jadi kalau setengahnya kita tulis jadinya 2. Oke, nah HN tuh kalau kamu perhatiin, ini dia ada segitiga lagi. Dengan bagian HDN. Oke, bisa diperhatiin di situ ada HDN. Oke. Jadi saya tulis ada HDN. Ada H, D, dan N. Nah, kita siku-sikunya di sini. Oke, HD itu 4, ND itu 2. Jadi ya, karena kan separohnya. Jadi kita dapat HN itu menggunakan Pitagoras. Jadi akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi akar 20 sama dengan 2 akar 5. Ya. Oke, dari situ kita bahas. Nah, jadi masukin aja. HN tadi berapa? 2 akar 5 ya. Oke. Nah, 2 sama 2 akar 5 berarti kita udah dapat MN-nya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 akar 5 dikuadratin. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 20 atau sama dengan akar 24. Akar 24 itu 2 akar 6. Oke, sampai itu ada yang mau tanyain? Nggak ada, Kak. Paham. Paham ya, kita lanjut lagi. Masih ada waktu. Lagi ya. Ini yang jarak titik ke garis deh. Jarak titik ke garis yang 5 beraturan. Kenapa sih? Oke. Kita buat dulu limasnya segitiga. Limas beraturan TABCD. Oke. Nah, anggap aja begitu. Di atasnya ada T. Terus bawahnya ada A, B, C, D.
Oke, beraturan itu artinya rusuknya sama semua. Jadi 6, 6, 6, 6 gitu ya. 6, 6 dan 6 semua. Oke. Terus jarak titik A ke TB. A ke TB. Oke. Ini A-nya, TB-nya yang dimiring seperti itu. Berarti kalau kita buat garisnya menjadi TAB. T A B. Nah, gitu. Jarak A ke TB berarti dia harus tegak lurus. Nah, kita tarik seperti itu. Nah, ini kita ambil segitiganya. Jadi saya gambar di samping. Gitu. Ada T, ini ada A, sini ada B, tarik garis. Jadi ini siku-siku. Siku-siku di situ. Nah, kalau kamu perhatiin TAB ini segitiganya sama sisi, betul ya? Jadi kalau sini 6, sini 6, maka sini juga 6. Nah, keistimewaan kalau dari segitiga sama sisi, kalau di sini ada garis tegak lurus, seperti yang ditunjukkan A di sini, nah maka ini otomatis akan membagi 2 sama panjang. Nah itu ya, itu yang harus dipahami. Sehingga kalau ini bagi 2 sama panjang, di sini 3, sini juga 3. Oke. Sehingga dari sini kita dapat untuk mencari A ke TB, atau kita ambil jadi P aja. Jadi A ke TB sama dengan AP gitu. Kita masukin AP sama dengan akar dari 3 kuadrat. Sorry, itu 6 dulu ya. Karena itu kan di tengah. 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya 6 kuadrat itu 36. 3 kuadrat itu 9. Jadi kita dapat 36 dikurang 9 sama dengan 27. Akar 27 sama dengan 3 akar 3. 3. Gitu. Ada yang mau tanyain? Nggak ada, Kak. Ada. Oke. Nomor 1 yang Pak Ahmad. Oke, terakhir buat yang Pak Ahmad. Di situ dikatakan bahwa Pak Ahmad punya warung kopi dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4 meter. Jadi saya buat. Jadi ini bentuknya balok. Ini bentuknya balok. Panjang 5 meter, lebar 4 meter. Ya. Nah, ini balok. Terus kita dikasih tahu panjangnya 5 meter. Sini 4 meter, yang di atasnya 4 meter juga. Ya, tingginya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Ahmad masang lampu sorot di tengah-tengah salah satu rusuk tegak pertemuan dinding warung. Berarti misalkan lampunya taruh di sini, di tengah-tengah. Itu jarak terjauh lampu sorot. Nah, jarak terjauh. Berarti ini lampu sorotnya akan menyorot ke arah sana kan gitu ya. Nah, itu jarak terjauhnya. Sehingga dari sini kita buat segitiganya. Seperti ini. Kita misalkan kasih
simbol, ada A, B, C, itu di sini jadinya P. Sehingga segitiga yang kita ambil adalah ACP. Oke, saya tulis di bagian samping. Jadi kita dapat ada segitiga ACP. Oke. AP itu tengah-tengah, berarti separohnya, berarti AP itu 2. AC itu sisi miringnya, berarti 5 sama 4. Kita bisa hitung. Jadi AC sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan 41 41 ya. 41. Dari sini kita masukin sama dengan akar 41. Sehingga CP itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah akar 41 dikuadratin. Sama dengan akar 45. Akar 45 berarti 3 akar 5 meter. Jadi jarak terjauhnya 3 akar 5. Oke. Habis itu jelas? Iya, jelas, Kak. Kalau udah berarti selesai ya. Nanti berarti hari ini nggak kimia, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin lagi. Ya karena ini dimensi 3 wajib banget untuk diketahui. Oke. Udah kalau udah selesai, ya ketemu lagi minggu depan ya.